Hai, balik lagi di Maur Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya juga aktifin ya biar gak ketinggalan setiap video terbarunya. Kali ini mari kita bahas sebuah film yang berjudul 1408. Film ini menceritakan tentang seorang penulis novel horor bernama Mike Enslin. Dia sering mendatangi tempat-tempat berhantu dan mengujinya. Walaupun begitu, dia adalah pribadi yang kurang percaya dengan hal-hal mistis. Suatu hari, Mike mendapatkan kartu pos Hotel Dolphin di New York, yang ternyata di sana ada sebuah kamar nomor 1408 yang dilarang untuk memasukinya. Mike pun mendatangi hotel itu dan masuk ke dalam kamar 1408. Sejak saat itulah, Mike benar-benar merasakan berbagai macam teror di sana. Akankah Mike bertahan di dalam kamar itu? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan perjalanan Mike Enslin yang sedang menuju sebuah tempat penginapan. Sesampainya di sana, Mike disambut oleh pemilik penginapan itu. Di sana mereka menjelaskan kepada Mike beberapa kejadian mistis di tempat penginapan, termasuk adanya kamar di loteng yang sering terdengar suara-suara aneh. Karena dulunya loteng itu digunakan oleh para budak pada zaman dahulu. Dan yang tidur di sana semua meninggal karena tuberkulosis. Mike pun pergi ke kamar itu. Sayangnya, hingga pagi hari pun Mike tidak merasakan adanya gangguan-gangguan mistis. Bahkan dia bisa tidur dengan nyenyak. Mike merupakan seorang penulis novel horor yang cukup terkenal. Suatu hari, dia akan mengadakan acara penandatanganan buku. Akan tetapi di sana yang hadir sangat sedikit. Di sesi tanya jawab, seorang pria melemparkan pertanyaan mengenai roh jahat. Di sana Mike menjelaskan bahwa sejauh ini dia tidak pernah menemukan adanya sosok hantu depan matanya. Padahal dia menggunakan segala macam alat canggih untuk menemukan itu. Lalu saat sesi penandatanganan buku, seorang wanita malah menunjukkan buku buatan Mike yang bukan tentang horor, tapi tentang hubungan baik antara ayah dan anaknya. Wanita itu menanyakan apakah Mike akan membuat buku seperti ini lagi, tapi jawaban Mike tidak. Sebagai informasi, Mike ini memiliki kenangan yang menyedihkan karena ternyata dia telah kehilangan anaknya yaitu Katie, dan hubungannya menjadi buruk dengan istrinya bernama Lily sejak kematian anaknya itu. Selanjutnya, di scene ini terlihat Mike yang menerima beberapa kartu pos hotel berhantu. Setelah memilih-milih, Mike menemukan kartu pos dari Hotel Dolphin. Di sana tertulis untuk jangan memasuki kamar 1408. Mike merasa tertantang dan langsung menelpon pihak hotel untuk memesan kamar itu. Akan tetapi pihak hotel mengatakan bahwa kamar itu tidak bisa disewakan. Mike memutuskan langsung mendatangi hotel itu. Pelayan menyambut Mike dengan baik, dan saat akan memasukkan nama Mike di komputer, nama Mike terdaftar sebagai orang yang harus menemui pihak manajemen sebelum check-in. Pelayan itu pun meminta Mike untuk menunggu sebentar. Lalu tidak lama muncul manajer hotel itu. Dia adalah Gerald Olin. Mike langsung mengatakan keinginannya menginap di kamar 1408. Gerald pun mengajak Mike pergi ke ruangannya. Di sana Gerald menjelaskan bahwa kamar 1408 sudah membuat pengunjung yang menginap di sana tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam. Mike mengejek bahwa kamar itu tidak ada apa-apanya dan pihak hotel hanya menjual hal-hal mistis saja. Mendengar hal itu, Gerald langsung mengatakan bahwa dia sekarang sedang tidak bercanda dan dia sedang mencoba menyelamatkan hidup Mike saat ini. Dia tidak ingin orang egois seperti Mike tinggal di ruangan 1408 karena dia tidak ingin membersihkan kekacauan yang akan terjadi. Selama dia menjabat sebagai manajer, Gerald menangani 4 kematian dari ruangan itu. Sejak saat itulah dia merubah aturan agar semua tamu tidak diizinkan menginap di kamar 1408. Mike masih merespon semua penjelasan Gerald sebagai sebuah lelucon. Gerald mengatakan bahwa total kematian di ruangan 1408 sejak dulu sebanyak 56 kematian. Dan dia langsung menunjukkan buku besar kepada Mike daftar kematian yang telah terjadi. Gerald berharap Mike akan mengurungkan niatnya menginap di 1408. Bahkan dia menawarkan kepada Mike untuk tinggal saja di ruangan 1404 yang mirip dengan 1408. Dan bacalah kisah yang ada di buku itu saja. Mike menolak rencana Gerald dan kembali meminta kunci kamar 1408. Mike bahkan mengatakan bahwa dia tidak mempercayai adanya hantu ataupun iblis di dunia ini. Mendengar perkataan Mike, akhirnya Gerald menyerah dan memberikan kunci itu. Gerald mengantarkan Mike menaiki lift. Di sana Mike mengira ruangan itu akan sangat kotor. Tapi Gerald mengatakan bahwa kamar 1408 diperlakukan sama seperti kamar lainnya. Akan tetapi, yang membersihkan ruangan itu harus 2 orang dan pintu harus tetap terbuka. Sesampainya di lantai yang dituju, Gerald pun kembali ke lobi. Dia tidak mengantarkan Mike ke depan kamar 1408. Saat menuju ruangan 1408, Mike sempat melihat seorang wanita dan bayinya memasuki kamar di samping kamarnya.
Mike pun masuk ke kamarnya. Dia langsung mengecek setiap sudut kamar itu sambil merekam semua kegiatan di alat perekamnya. Mike tidak merasakan adanya hal aneh di ruangan itu. Mike melanjutkan untuk melihat pemandangan di luar jendela, dan tiba-tiba radio menyala melantunkan lagu We've Only Just Begun, atau Kita Baru Saja Mulai. Mike sangat terkejut. Dia masih mengira bahwa di ruangan tersebut ada seseorang. Mike mencari setiap kemungkinan tempat persembunyian, tapi dia tidak menemukan siapapun. Mike malah menemukan tisu toilet yang kembali seperti baru, padahal sebelumnya Mike sudah merobeknya. Selanjutnya Mike merasakan hawa panas di ruangannya, dan saat melihat termostatnya ternyata berubah. Dia mencoba menurunkan suhu, tapi tidak bisa. Mike pun meminta pelayan untuk memperbaiki termostatnya, dan pelayan mengatakan bahwa akan datang teknisi yang mendatangi Mike. Sambil menunggu teknisi datang, Mike mencari bukti kejadian di ruangan itu. Dia menemukan beberapa bercak darah di mana-mana. Hal ini berkat lampu yang dia bawa. Mike menyadari bahwa apa yang dibicarakan Gerald sebelumnya itu benar. Banyak kematian terjadi di sana. Saat Mike masih mencerna dengan apa yang sudah terjadi di ruangan itu, seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu teknisi yang akan membetulkan termostat Mike. Akan tetapi teknisi itu tidak ingin masuk ke ruangan dan meminta Mike yang melakukan tugasnya. Teknisi akan membimbingnya dari kejauhan. Mike berhasil membetulkan termostat dan saat berbalik, teknisi itu sudah pergi meninggalkan Mike. Lalu di sini terlihat Mike yang sedang bersantai. Tiba-tiba radio kembali menyala dan setelah dimatikan, radio itu memunculkan sebuah angka, seperti hitungan mundur, tertulis 60 menit. Mike jadi teringat kalimat Gerald bahwa di ruangan itu tidak ada yang bertahan lebih dari 1 jam. Tidak lama, Mike merasakan kesunyian. Dia pergi keluar dan dia melihat jalan raya yang cukup ramai, tapi dia tidak mendengar apapun. Saat Mike menoleh ke dalam kamar, tangannya terjepit jendela dan itu membuat tangannya terluka. Mike segera pergi membersihkan lukanya, tapi tiba-tiba air menjadi kencang dan panas. Mike mencoba meminta bantuan kepada pelayan, akan tetapi Mike tidak mendapatkan respon yang dia inginkan. Mike memutuskan pergi dari kamar itu, akan tetapi saat akan keluar, kunci yang digunakan patah dan gagang pintunya terlepas. Mike pergi ke jendela dan meminta pertolongan. Dia melihat seseorang di seberang gedung. Saat berteriak meminta pertolongan, orang tersebut ternyata Mike juga, dan tiba-tiba seseorang menyerang Mike dari belakang. Setelah menyadari orang yang menyerangnya sudah menghilang, Mike mendengar suara-suara aneh. Mike masih berusaha menganggap bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah sebuah halusinasi. Bahkan dia mengira ini adalah efek minuman yang diberikan Gerald sebelumnya. Saat Mike merekam semua kejadian yang ada, tiba-tiba TV menyala, memperlihatkan video kebersamaan Mike dengan istrinya dan mendiang anaknya. Mike sangat sedih melihat video itu, dan tidak lama video itu pun mati. Setelah melihat video masa lalu, Mike tiba-tiba melihat beberapa penampakan orang yang melakukan bunuh diri dari kamar itu. Singkat cerita, Mike teringat dengan wanita yang masuk ke kamar di sampingnya. Mike pun meminta bantuan kepada orang itu, akan tetapi dari ruangan itu malah mengeluarkan suara tangisan bayi yang sangat kencang. Mike menemukan dinding yang tiba-tiba retak dan mengeluarkan cairan pekat berwarna hitam. Dia sudah tidak tahan berada di kamar itu. Akhirnya Mike memutuskan untuk pergi ke kamar di sebelahnya melalui jendela. Mike pun keluar. Saat dia melangkah sedikit demi sedikit, Mike malah tidak menemukan satupun jendela di atas sana. Setelah kembali ke kamar, Mike kembali melihat denah hotel dan ternyata sudah berubah. Bahkan saat melihat ke lubang pintu pun di depan pintu hanya ada dinding saja, bukan lorong lagi. Jendela di kamarnya pun ikut tertutup oleh dinding. Mike merasa kebingungan, dia pun memutar ulang rekamannya. Akan tetapi di rekaman itu, Mike mengatakan bahwa kamar itu tidak ada jendelanya. Mike pergi mengambil telepon miliknya, tapi tidak ada sinyal. Dia mencoba meminta bantuan kepada Lily melalui laptopnya dan ternyata tersambung. Mike menyebutkan lokasinya di mana, tapi tiba-tiba koneksi pun terputus. Singkat cerita, Mike mencoba untuk keluar melalui ventilasi udara. Mike pun masuk ke sana. Saat sedang merangkak, Mike meminta pertolongan ke kamar sebelahnya yang tadi membawa bayi. Tapi ternyata itu adalah masa lalu Mike di mana saat Katie masih kecil. Berpindah ke lubang lainnya, terlihat Mike yang beradu argumen dengan ayahnya ketika Mike akan meninggalkan Lily setelah kematian Katie. Mike pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah Mike menemukan mayat yang ternyata korban pertama di kamar itu. Saat akan mendekat, mayat itu meminta pertolongan. Mike berusaha merangkak untuk menjauh, tapi mayat itu terus mengejarnya.
Hingga akhirnya Mike pun kembali ke ruangan 1408. Mike pun terdiam di kamar itu sejenak dan tiba-tiba kamar berubah menjadi sangat bersalju. Mike berusaha bertahan hidup dengan menyalakan api di ruang tengah. Mike mendengarkan Lily memanggilnya melalui laptop. Mereka tersambung kembali. Di sana Lily menjelaskan bahwa dia sudah mengirim polisi ke hotel. Bahkan mereka kini ada di ruangan 1408, tapi di sana kosong. Mendengar hal tersebut, Mike sangat kesal dan frustasi. Lily mengatakan bahwa dia akan datang 15 menit lagi, tapi Mike melihat waktu di radio menunjukkan 14 menit. Mike pun melarang Lily untuk datang. Tapi tiba-tiba layar di laptop Mike menunjukkan tayangan Mike yang mengajak Lily untuk datang, padahal Mike di sana tidak melakukan apapun. Tayangan itu menunjukkan lantai dan lokasi ruangannya. Mike berteriak sekeras mungkin agar Lily tidak datang, tapi sia-sia. Lily hanya melihat tayangan yang ada di laptop saja. Singkat cerita, kamar itu pun berguncang, menyebabkan kerusakan di mana-mana. Mike bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dilanjutkan dengan badai. Mike melihat lukisan di sekitarnya, dan ada sosok wanita yang menyerangnya tadi, ada di lukisan itu. Saat akan mendekati lukisan, tiba-tiba lukisan itu mengeluarkan air yang sangat banyak. Mike pun tenggelam di sana. Lalu di sini terlihat Mike yang sudah berada di rumah sakit. Di sana juga ada Lily. Mike menanyakan lokasi rumah sakit dan Lily menjawab bahwa ini di rumah sakit daerah LA. Mike merasa aneh karena dia terakhir kali ada di New York. Lily mengatakan bahwa Mike dibawa ke rumah sakit karena Mike terbentur saat bermain selancar di pantai. Mendengar hal itu, Mike sangat kebingungan. Dia merasa bahwa kejadian yang telah dialami sebelumnya itu adalah sebuah mimpi. Setelah pulih, Mike menjalani hidupnya kembali dengan Lily. Mereka mulai memperbaiki hubungannya. Tapi di sana Mike merasa aneh dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, sehingga dia mencari informasi mengenai kejadian kematian di hotel. Akan tetapi semua berita itu sudah tidak ada. Singkat cerita, Mike mengunjungi kantor pos dan di sana dia malah melihat seseorang yang pernah dia lihat di hotel sebagai pelayan hotel. Tidak lama, semua pekerja di kantor pos membongkar ruangan itu dan berubahlah kantor pos itu perlahan-lahan menjadi kamar 1408. Saat membuka mata, kamar 1408 terlihat seperti bekas ruangan terbakar. Mike melihat sekitar dan terlihat sebuah pintu berdiri di tengah ruangan. Mike membuka pintunya dan tiba-tiba muncul Katie memanggil Mike. Katie menghampiri Mike. Di sana Katie berharap bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Mike memeluk Katie dan tidak lama radio menyala. Mengejutkan Mike, menyebabkan Katie yang berubah jadi batu remuk di genggaman Mike. Mike menyerah dan ketika waktu menunjukkan sudah habis, keadaan kamar kembali normal. Akan tetapi waktu di radio kembali 60 menit. Mike melihat bayangannya di kaca menghilang dan adanya kuburan di kamar bertuliskan namanya di samping makam anaknya. Mike melihat beberapa tali untuk gantung diri di ruangan. Seakan-akan ruangan itu meminta Mike untuk menggantungkan dirinya. Mike menerima telepon. Di sana seseorang mengatakan bahwa ada cara untuk bisa keluar dari ruangan itu. Tapi di sana Mike menyadari bahwa jika ingin keluar dari ruangan itu, satu-satunya jalan hanya bunuh diri, sama seperti korban sebelumnya. Mike menolak untuk keluar, akan tetapi suara di telepon itu langsung mengatakan bahwa istri Mike sudah sampai dan akan diantarkan ke ruangan Mike. Mike memohon agar jangan melibatkan Lily dan tidak lama telepon itu meleleh. Mike tahu ruangan ini ingin pengunjungnya keluar dengan cara membunuh dirinya sesuai bayangan yang mereka terima. Contohnya saja, Mike disuruh untuk menggantung diri. Mike memutuskan untuk membakar tempat itu bersamanya. Di scene ini terlihat pemakaman Mike. Lily didatangi oleh Gerald. Dia ingin memberikan barang pribadi Mike yang ditemukan di lokasi kebakaran. Gerald mengatakan bahwa kematian Mike merupakan sebuah pengorbanan untuk menghilangkan ruangan itu. Tapi Lily tidak ingin menerimanya. Gerald pun kembali membawa barang itu dan saat kembali ke mobil, Gerald dikejutkan dengan kehadiran sosok Mike di belakang. Di akhir scene, terlihat Mike yang bergentayangan di ruangan 1408. Oke, itu dia alur film 1408 atau 1408. Menurutku unik sih alur filmnya, di mana si sutradara ngajak kita melalui teror-teror yang berkelanjutan dan kesalnya ini jalan keluarnya nggak ada pilihan bagus.
Mike ini terlalu bandel ya untuk masuk ke ruangan itu. Coba kalau nurut dengan perkataan Gerald. Terus ada juga celah di mana Mike bisa selamat. Seharusnya dia ikut sama teknisi saat si teknisi ini balik ke lobby. Sehingga dia nggak akan tuh kejebak di ruangan 1408. Bener gak? Kalian bisa tonton video More cerita lainnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk ngasih masukan buat aku juga. Sampai jumpa di More cerita selanjutnya. Bye!